Halo semua, perkenalkan nama saya Yona Jainanda dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang electrolyte analyzer. Topik pada hari ini membahas tentang pengertian electrolyte analyzer, prinsip electrolyte analyzer, fitur electrolyte analyzer, prosedur penggunaan electrolyte analyzer, serta pemeliharaan alat electrolyte analyzer. Yang pertama, electrolyte analyzer. Electrolyte analyzer merupakan alat yang digunakan untuk menilai kadar elektrolit dalam darah meliputi natrium, kalium, klorida, yang diperlukan di dalam keadaan darurat terutama pada pasien dengan dehidrasi. Electrolyte analyzer menggunakan metode ion elektroda selektif untuk mencapai pengukuran tepat dari pengujian. Sampel yang digunakan adalah plasma, serum, darah utuh, serta urin. Prinsip kerja electrolyte analyzer yaitu sampel akan ditarik oleh elektroda yang sensitif terhadap ion-ion tersebut, kemudian digunakan elektroda reference untuk membandingkan naik turunnya potensial. Prinsip pengukuran electrolyte analyzer pada dasarnya adalah elektrode membran yang selektif merespon keberadaan ion lain dalam larutan serta spesifik menyelidiki keberadaan gas dan ion dalam suatu larutan. Fitur electrolyte analyzer meliputi elektroda bebas perawatan buatan sendiri. Yang kedua, mode tidur untuk menyimpan reagen. Yang ketiga, kecepatan tes cepat 30 detik per tes. Yang keempat, konsumsi sampel minimal volume 65 ml. Yang kelima, paket reagen untuk menghindari polusi. Keenam, 1000 penyimpanan catatan. Yang ketujuh, kalibrasi 1 titik dan 2 titik otomatis dengan kalibrasi manual tambahan. Yang kedelapan, fungsi SWE uji dengan petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang kesembilan, layar LCD lebar 240 x 128. Yang ke-10, dot matrix atau printer thermal sesuai permintaan. Yang ke-11, keypad numerik untuk pengoperasian yang mudah. Yang ke-12, pilih secara acak kombinasi dari K, Na, Cl, Ca, serta pH. Yang ke-13, prosedur pembersihan efisien tinggi, terbaik untuk sampel berlemak. Yang ke-13, kalibrasi otomatis pada alarm. Yang ke-15, nilai QC tinggi, sedang, dan rendah disediakan untuk menyesuaikan linearitas. Yang ke-12, port RS-232 tersedia. Yang ke-17, kemiringan dan intercept disesuaikan untuk memastikan akurasi serta linearitas. Yang ke-18, peringatan perawatan elektroda. Ke-19, wadah tertutup untuk kalibrasi dan limbah yang mencegah pencemaran bioorganik. Serta yang ke-20, volume sampel otomatis 39 sampel. Prosedur penggunaan electrolyte analyzer. Yang pertama, mempersiapkan identitas pasien berdasarkan pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan menggunakan electrolyte analyzer menggunakan sampel darah dengan pengambilan darah vena berdasarkan dengan metode sistem. Yang ketiga, sampel darah dibiarkan membeku menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm. Keempat, setelah selesai, kemudian diambil sampel untuk tersebut menggunakan mikropipet sebanyak 500 mikroliter, lalu dimasukkan pada sampel cap. Yang kelima, pastikan alat telah terkalibrasi dan terkontrol dalam keadaan alat standby. Yang keenam, lalu klik yes, kemudian masukkan reagen cleaning solution pada aspirator. Yang ketujuh, lalu lap jarum menggunakan tisu. Yang kedelapan, tunggu alat selesai dan masukkan reagen conditioner pada jarum aspirator. Yang kesembilan, lalu lap jarum menggunakan tisu dan tunggu beberapa detik hingga muncul daily maintenance. Tekan no dan tunggu alat hingga ready. Yang ke-10, selanjutnya buka pintu aspirator, tunggu bunyi beep dan masukkan sampel. Lalu tutup pintu aspirator dan tunggu hasilnya. Yang ke-11, catat hasil yang muncul pada layar. Pada tahap post analitik dilakukan pencatatan pemeriksaan. Pemeliharaan alat electrolyte analyzer dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan preventif dan korektif. Pemeliharaan preventif atau PP adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk memperpanjang umur peralatan dan mencegah kegagalan pada alat electrolyte analyzer, yaitu dengan kalibrasi, penggantian bagian, pelumasan, dan pembersihan. Lalu yang kedua, pemeliharaan korektif atau CM, merupakan kegiatan perbaikan terhadap peralatan dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan sesuai dengan kondisi awalnya. Lanjutan, yang pertama, jangan menghirup gelembung udara ketika instrumen menghirup sampel jika tidak hasilnya tidak akan diandalkan. Lalu yang kedua, instrumen ini dapat langsung menghirup sampel dari tabung uji pemisahan serum untuk analisis.
Tetapi ketika menghirup sampel, berhati-hatilah untuk tidak menghirup gumpalan agar tidak menghalangi pipa. Yang ketiga, jika perubahan suhu sekitar lebih dari 10 derajat itu harus dikalibrasi ulang. Keempat, jangan gunakan larutan dengan jamur, kekeruhan, dan curah hujan. Setelah solusi ditemukan memburuk, itu harus dibuang agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Yang kelima, dalam kondisi dengan respon klinis, pengguna harus tepat mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil karena penggunaan obat-obatan atau zat internal memiliki efek konflik yang tidak pasti. Laboratorium dan dokter harus memperkirakan hasil berdasarkan kinerja klinis pasien. Lalu yang keenam, pastikan untuk melakukan perawatan rutin sesuai dengan instruksi. Oke, sekian tentang electrolyte analyzer. Semoga kita semua dapat memahaminya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang saya berikan. Terima kasih sebelumnya.